Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Basmar Academy di Ocehan Basmar. Kali ini kita akan bercerita banyak tentang main game, terutama orang tua ini, Amir. Jadi mudah-mudahan cerita-cerita kita kali ini bisa memberikan masukan buat orang tua bagaimana cara bergame yang kreatif dan lebih positif. Ya, kita lanjutkan cerita-cerita kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tadi menarik itu Om. Nah, ini buat orang tua ya, sebenarnya kalau melihat anak-anak lagi asiknya main game memang serba salah. Nah, tadi yang dikatakan Om Amir tadi bahwa ada yang tidak bisa di-pause. Orang tuanya mau marah-marah juga ya begitulah, iya. Mau di apa? Itu makanya kalau lagi main game mending istilahnya ambil sendiri aja lah. Pasti ribut. Pasti ribut. Iya, daripada ribut istilahnya, mending kalau masih bisa ambil sendiri. Nah, cara kreatif Om. Cara kreatif misalkan nih, saya lagi main. Sudah, saya lagi main apa lagi? Main HP. Kita orang tua, mau marah-marah, mau menyuruh. Bagaimana cara yang paling aman? Paling aman. Paling aman? Iya. Ya kalau paling aman itu jangan berteriak. Pergi ya pelan. Nah, ambil dulu di sana. Jadi tunggu dulu Bapak, iya. Saya masih main ini. Kalau istilahnya bicara pelan, beda tanggapannya. Oh begitu ya? Iya. Saya contoh, saya jadi anak ini. Nah, saya bilang, Pak, nah coba bagaimana? Kalau di lagi ya. Mas, tolong ambil itu. Tunggu dulu Bapak. Tapi kalau datang yang pelan-pelan, nggak bisa di pause ini Pak, nggak bisa. pasti ribut. Tapi kalau datang pelan-pelan, saya biasa datang itu kalau anak aku biasa kalau lagi main game. Saya datang dia tamat SMA. Saya baru kemarin juga. Saya bisa bikin kopi. Iya. Saya bisa bikin kopi sebenarnya. Tapi saya mau dia lagi main game, saya mau suruh dia bikin kopi. Tidak marah Om. Dia mana saya bilang? Tolong bikin kopi soalnya. Iya. Nah, langsung dia jawab, 2 atau 1 Pak. Sambil main game dia pergi. Oh sambil main game gitu? Sambil main bawa HP-nya main game. 2-1 gitu ya? Iya. Saya dari kan main game. Istilahnya kalau kita kalau kalian kasar, itu anak kan kaget juga. Berarti lagi istilahnya begini, kita lagi fokus Om. Kita lagi fokus istilahnya satu fokus satu titik. Terus ada yang kasih kaget. Respon awal itu saya secara spontan pasti kasar dalam arti melawan. Nah, sekarang itu kalau anak Pak yang SMA lah ya. Iya, istilahnya yang kemarin itu dia kan tamat SMA. Tapi yang dari saya masih dia main game itu. Kalau anak-anak masih anak-anak. Tadi kan kalau dewasa kita bisa suruh bikin kopi enak. Bikin kopi dulu. Itu kalau anak kan main game di laptop itu dulu istilahnya Ninja Saga. Iya. Ninja Saga itu. Terus ada game-game apa tuh, game-game semut, perjuangan semut tuh. Ada dulu itu Om yang kita ajarin saya yang apa itu? Membangun gitu ya, apa itu? Kerajaan itu, rumah. Saya tahu tapi belum pernah saya coba itu main. Kehabisan saya Om, apalagi itu kehabisan duit kah, kehabisan apa gitu ya, koin apa gitu. Jadi harus nunggu lagi. Oh ya, saya mau tanya dong, antara satu game, kata tadi itu ya yang tidak boleh di pause ya. Kemudian yang pindah ke game berikutnya itu nunggu berapa jam? Kalau kayak main poker itu kan ada berapa menit terisi lagi gitu ya. Itu kalau persoalan game yang kan habis, katakanlah habis senjata saya, nggak bisa saya bermain. Itu kan biasa ada hadiah dari istilah kalau menang harus memenangkan, tidak bisa dapat hadiah. Mungkin juga ada biasa hadiah harian begitu ya. Ada hadiah harian ya, yang dikasih bonus harian. Kalau di game juga, kalau anda tahu kalau yang PUBG begitu. Tapi kebanyakan kan anak-anak yang main yang sudah seperti begitu kan, otomatis kan istilahnya menggunakan duit, top up, beli cash. Nah itu jadi problem itu di situ. Kalau orang tuanya tidak bisa kasih uang, anak-anak tidak punya penghasilan sendiri, kan jadi persoalan. Contoh. Teman kantor ada anaknya, lihat sepupunya posisinya tak bagus, orang tua kasih uang top up, terus anak teman kantor ini kan minta
Pak, beli top up juga 100.000 Pak, mau beli senjata kayak punya si Anu. Oh itu dibeli Om? Senjatanya bagus, saya dibeli. Berarti kan duitnya juga banyak keluar untuk beli senjata itu ya? Iya. Jadi kalau anak-anak kreatif itu makanya saya bilang, tadi game itu istilahnya jangan dia yang menguras kita, cuma menguras. Harus itu ada perjualbelian Om ya? Iya. Jual beli senjata ya? Ada jual beli senjata. Yang kayak Caranya? gitu. Iya biasa kan tuh kan istilahnya ada fitur khusus Fitur kan? ya dari beli tahun gitu menawar gitu ya. Nanti tinggal dikirim kan. senjatanya. Atau saya bilang, saya mau beli senjata yang ini. Biasanya kayak begitu jual beli begitu. Nah yang ada yang saya biasa pikir Om. Saya kadang-kadang anak-anak main game itu sampai lupa makan Om. Itu lupa makan, jangan lupa makan, tidur saja lupa Om. Iya Om, gimana itu? Itu yang istilahnya udah ketagihan Om. Yang tidak kontrol, orang tua juga ada yang biarkan bebas lepas terjun. Seharusnya begitu. Kalau dari orang tua itu, walaupun anak-anak yang sudah dewasa, anak SMA lah, yang sudah berpikir lumayan kalau anak sekarang kan. Kalau orang tua tidak bisa kontrol ya, dia seenaknya saja. Biar mau makan, waktu makan tidak makan, minum juga nggak minum. Nah itu yang sampai lupa tidur. Ngeri itu Om, efeknya Om. Iya, tidak bagus untuk kesehatan sebenarnya juga. Tapi rata-rata anak yang istilahnya orang kreatif itu kan dia siapkan minuman, kan? Yang enak itu dikontrol kalau dia katakanlah SMA ke atas ya. Kalau SMA SMP bisa dikontrol loh. SMP masih bisa dikontrol. Kalau istilahnya mungkin juga tergantung lingkungannya, lingkungan kehidupannya. Kalau lingkungan yang kan biasa SMP itu kan bergaulnya kan luar biasa. Kalau istilahnya kalangan keluarganya, statusnya, status itu istilahnya kalau SMP yang status keluarga pengusaha, pejabat. Beda lah kalau misalnya lingkungan anak-anak PNS, bukan pejabat, masyarakat biasa yang punya ya kehidupan ya pas-pasan, itu masih bisa, itu enak. Tapi yang SMP yang ya susah istilahnya, yang dikontrol juga kan. Orang tua biasa manjakan, kalau mereka kan enak aja kasih uang. Oke, sekarang saya sudah dapat. Yang penting orang tua bisa mengamati, terus bisa mengontrol. Salah satunya bagaimana anak-anak memanfaatkan. Artinya tetap ada sisi positif, ada sisi negatif. Segala satu itu kan begitu. Game itu kan begitu. Game itu kan istilahnya angkat benda dia sebenarnya. Kita mau apakan itu benda? Dia apa mau menghasilkan sesuatu dari benda ini, atau dia yang mengurus kita? Yang kesian itu kan malah apa ya? Tapi tadi bilang kan lebih bagus anak-anak dibelikan laptop. Iya. Persoalannya kalau anak SD gimana Om? Yang kayak gini Om? Karena kalau laptop kan murah, 1 juta, 1,5 juta, 2 juta. Kalau beli yang second kan biar 500 ada juga. Sudah bisa kan itu? Main game? Bisa main game. Kalau dibelikan iPad Om? Aduh, ya. iPad kan harganya juga gila Om. Itu nggak bisa tuh. Kalau kita yang angka penghasilan menengah ke bawah, mungkin kalau beli iPad itu goyang-goyang kepala. Kalau menengah ke atas itu ya mungkin yang punya rezeki banyak, memanjakan anaknya ya bisa beli iPad lah, iPhone yang 34 juta ya tidak ada masalah kan. Nah, kalau mau kasih istilahnya mau anak-anak betul-betul menggunakan teknologi, belikan laptop, jangan. Ada yang satu saya lihat itu perilakunya anak-anak Om yang biasa dia nonton aja itu ya. Bagaimana itu? Itu pun banyak. Dia nonton aja yang orang main game. Apa itu? Itu kan biasa yang orang live stream, yang biasa begitu. Dia sebenarnya pemain game juga. Biasa kalau dia nonton begitu untuk mencari taktik. Bagaimana kalau di titik ini cara menyelesaikan. Dan lama Om dia nonton ya? Iya. Itu kan streaming itu sampai berjam-jam orang biasa kalau nonton live streamingnya. Dia belajar dari situ. Banyak yang menonton game itu kan anak-anak gamers juga. Orang tua istilah, walaupun ini bukan gamers ini kan tidak kenal umur. Betul. Biar ada itu di uang. Sudah
Yang sudah putih jenggotnya. Sudah putih. Kalau masih main game. Game itu tuh semua umur. Apalagi zaman sekarang kan yang keadaan sekarang COVID ini. Iya. Iya kan game itu dengan film itu atau baca. Mendominasi ya. Ya itu kan salah satu menghilangkan kejenuhan sekarang. Tapi dalam waktu 3 bulan ini kan akan jadi orang ketagihan juga. Iya. Pada saat selesai COVID dia lanjut itu. Lanjut. Aduh, ya susahnya ya. Kadang-kadang kita mau larang orang susah ya. Mungkin Mbak kan punya anak kayaknya kan. Iya. Ya, lihat itu. Bingung saya punya anak itu. Sudah. Nah, Sawal, dulu. Tunggu dulu Pak. Nggak bisa di pause. Akhirnya kita jadi sudahlah daripada saya bertengkar. Iya, makanya kalau tahu dia lagi main game itu mending nggak usah disuruh. Oh iya. Mending, pasti bertengkar kita. Iya, pasti membantah. Pasti ada jawabannya mengelak supaya tidak bisa jangan kerja itu. Karena pengaruh game itu. Tapi kalau pergi istilahnya pelan-pelan itu insya Allah. Kalau pergi, ambil dulu itu. Pasti bangun itu kalau pelan-pelan. Tapi kalau dikasih kaget, dia akan lagi fokus. Kalau dikasih kaget itu spontanitasnya beda. Pertanyaannya saya, kenapa banyak yang main game itu laki-laki daripada perempuan? Kalau kita melihat begitu ya? Iya, kalau kenapa? Gamers itu, makanya kalau ada yang anak laki-laki biasa kan lebih banyak main game. Sedangkan perempuan itu ya nggak terlalu banyak lah. Jadi mungkin perempuan itu paling kan aplikasi lain yang lebih cenderung menampakkan kecantikannya khususnya. Karena kalau di game kan dia bilang apa mana terkecuali perempuan ini memang betul-betul itu yang banyak ya, yang luar biasa. Memang kan Indonesia kan punya tim kelompok itu gamers perempuan yang sudah sampai ikut event-event internasional, walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, yang paling banyak itu pada istilah kalau di Indonesia kan paling banyak perempuan, mungkin di seluruh negara kan jumlahnya ada 10/1. Tapi kalau di dunia ya, itu memang dunia laki-laki. Makanya kalau ada perempuan main game itu yang banyak nonton itu anak laki-laki. Oh gitu ya? Iya. Kelebihannya apa? Ya biasa. Pertama kan enak dipandang. Biasa kan seksi juga. Memang dia tampilkan ada gambar di situ. Iya, dia kan punya foto ya, ada insert gitu ya. Nah, baru biasa tampilannya seksi juga. Nah, yang komen juga macam-macam. Yang sedikit hanya porno, harusnya melanggar itu sebenarnya tidak boleh begitu. Tapi kalau kita buka sosial media yang ada live biasa perempuan, waduh. Yang paling lucu itu kalau perempuan yang live streaming game, itu penontonnya banyak. Kalau laki-laki yang live. Daya tariknya kurang. Daya tariknya ya. Berarti game begitu ya, ada yang contohnya lah begini, istilah kalau di sekolah itu kan ada STM. STM itu kan dunia laki-laki. Tapi kalau ada perempuan satu di situ, itu kan jadi bintang, Om. Iya ya. Nah, tapi mereka justru perempuan itu diproteksi kalau ada yang begitu, dilindungi. Nggak ada dari tempat lain berani ganggu, karena dia bilang, wah lu ganggu ini habis. Tapi kan biasa yang komen itu kan biasa ya laki-laki bisa anak iseng apa yang memang mungkin berbawaan moralnya kurang bagus, komennya macam-macam lah. Tidak ada pembatasan Om, yang maksudnya orang yang memiliki game itu misalkan umur sekian kamu udah bisa main, bagaimana itu? Bisa? Iya, ada kan batasan umur. Tapi yang namanya kan data itu kan bisa dimanipulasi. Ditanya begini, muncul jendela kecil, pop-up gitu. Apakah Anda berumur 17 ke bawah, 17 ke atas? Dia pilih tinggal, ya 17 ke atas. 17. Walaupun dia baru umur 12, Om. Sama juga Facebook. Kan Facebook itu kan umur berapa dulu? Kan dulu 17, tapi sekarang kan bisa 13 atas. Ya. Nah, tapi fiturnya kan berbeda. Jadi istilahnya dia kasih masuk pada pengisian data dia kelahiran di atas 17 tahun, maka diterima. Walaupun dia berumur 9 tahun. Gitu ya. Semua data istilahnya, makanya yang diusul bahwa harus dari Ibu Megawati ya, yang kasih usul sampai upload kartu keluarga, benar pembuatan sosial media. Itu kan banyak juga dikritik. Ibu bilang ada saja. Tapi kan satu sisi kalau berpikir tentang begitu ya menghilangkan
anak-anak yang belum cukup umur bikin sosmed itu, sosial media, apalagi yang lain, TikTok, Facebook, Instagram apa. Kalau saya misalkan sepakat Om, apalagi saya tidak belikan HP anak-anak, tidak boleh selama menggunakan. Bisa nggak? Bisa juga. Itu asal dari awal. Jangan dari awal istilahnya tidak dibiasakan menggunakan HP. Itu bisa. Seperti contohnya anaknya ada, itu tidak pernah diberikan HP. Gitu ya. Ya. Tidak juga Televisi di rumah ada televisinya, malah televisi yang ada dinding. tapi harus dari awal ya. Dari awal. Kalau sudah terbiasa terus kita kasih istilah hilang hal begitu, itu anak-anak seperti orang gila kan. Iya. Lari kiri, lari kanan, di kamar tidak betah, mau keluar doang tidak ada bisa dibikin. Itu ada juga saya lihat teman itu dia kalau orang tuanya tidur, wah dia ambil HP-nya. HP-nya orang tua. Iya. Kalau misalkan katanya pakai apa sidik jari dia apa itu? Iya ambil tinggal kan tidur dia sentuh sendiri. Sudah nyamain dia. Jadi dia tunggu orang tuanya tidur. Itu artinya kan sudah dikasih biasa terus dikat. Tapi kalau dari awal ya tidak ada masalah. Faktor kebiasaan itu kan mempengaruhi. Tapi kalau orang sudah biasa terus cut itu untuk memulai dari hal yang hal normal lain itu kan berat. Betul. Ya, susah. Butuh waktu lah, dan itu waktu tenaga mungkin orang tua harus lebih keras lagi. Tapi kalau dari awal sudah biasa, tidak terbiasa istilahnya main HP, ya aman aja. Dia terbiasa nonton TV. Tapi paling berapa persen dia yang sekarang ini? Karena ya HP kan 1,5 juta sudah bisa dapat. Iya. Kalau anak-anak yang belum ada penghasilan, jelas dia nggak bisa beli, walaupun murah 500 apa ya. Kecuali anak-anak yang kreatif itu HP mahal dia beli karena dia punya penghasilan sendiri. Anak SMP sekarang kan dari macam dari YouTube. Banyak ya? Kan, iya. Anak SMP banyak penghasilan usia yang di atas 5 juta, 7 juta. Sudah iya. dapat. Dari biasanya yang paling banyak dia dapat penghasilan itu dari apa Om? Apakah dari main game atau bikin YouTube atau apa? Iya, YouTube dari game juga dia istilah game yang istilahnya dia connect ke YouTube kan, biasa live streaming. Banyak juga kan yang istilahnya yang cuma review barang apa, istilahnya konten-kontennya, atau mungkin tutorial. Tutorial itu kan biasa orang dewasa. Kalau anak kecil begitu kan biasa dia berhubungan dengan dunianya. Yang dia istilahnya muncul di channel-channel yang dia bikin. Tapi kalau anak SMP yang kreatif itu rata-rata yang kreatif itu pendapatan sudah lumayan lah. Di Indonesia? Banyak. Di Indonesia banyak. Makassar saja kalau yang mana kan sampai puluhan juta sekarang. Sudah ada? Iya. Sampai 100-an juta, puluhan juta. Itu anak-anak? Iya. Anak-anak SMA itu banyak gitu. Jadi kalau saya persoalan gadget itu dengan dunia game kepada anak-anak itu ya pertama tergantung orang tua lah. Tergantung orang tua. Iya. Tergantung orang tua, tergantung ini ya dibelikan ya. Iya. Tadi kita bilang handphone atau beli laptop, lebih bagus laptop. Laptop lebih aman. Laptop lebih aman. Iya. Kalau cara menegur sampai tadi ya. Iya, santun tidak boleh dikerasin. Jangan dikerasin, iya, apalagi sementara dia main. Tidak bisa dikaget, spontanitasnya beda. Iya. Caranya. Nah, tadi misalkan ada juga orang tua bilang, kamu hanya boleh main setelah sholat maghrib misalkan. Iya, anggaplah begini, boleh main game kalau sudah habis sholat. Habis sholat, ya. Habis makan, habis belajar, macam-macam. Nah, yang penting istilah ada jadwal yang dibuat. Jadi harus ada kesepakatan. Iya. Ada kesepakatan antara saya yang anak dengan orang tua. Iya. Tua. Ada komitmen dibikin kan? Komitmen. Ya. Kalau saya melanggar komitmen, ambil HP-nya disita. Sita ya. Iya. Saya nangis-nangis Om, gimana Om? Biarkan aja menangis. Enggak kesian Om. Kesiannya komitmen. Kalau kasih diajarkan anak-anak komitmen ya. Iya. Kalau melanggar komitmen, saya ambil. Itu perjanjian. Ya. Dia tidak bisa mau nangis mau kemana dia. Kan udah janji. Iya. Udah komitmen tidak boleh gini, tidak boleh begini. Makanya dikasih HP. Tapi kalau melanggar, bapak ambil atau ibu ambil, nggak masalah. Iya. Karena melanggar.
Oh iya, bagaimana ngontrolnya Om dia main game ini Om? Bisa nggak orang tua? Misalkan, katakanlah saya sebagai orang tua minta saran, bagaimana caranya bahwa ini game efeknya bahaya secara psikologis? Bagaimana ngelihatnya itu Om? Bisa nggak dikontrol? Kalau saya sebagai orang tua bagaimana? Saran tak? Bisa. Istilahnya, apakah dia lagi main kemudian saya lihat begitu? Lihat saya dari durasi mainnya. Oh, durasi. Ya, durasi main. Kalau dia main sudah anda kenal waktu, itu sudah mulai terpengaruh. Mulai terpengaruh. Istilahnya jam tidurnya terganggu, jam belajar mau terganggu, itu sudah terpengaruh. Sudah terpengaruh. Berubah perilaku. Kalau selama main game tidak berubah perilaku, istilahnya kebiasaan begini. Kalau kita suruh, dia masih laksanakan, belum terpengaruh. Belum terpengaruh ya. Jadi dilihat dari durasi main gamenya. Durasi main gamenya. Oke, terima kasih Om Amir. Banyak cerita tentang game, tapi bukan berarti dia ahli game ya, bukan. Saya tahu Om Amir ini karena dia banyak membantu saya untuk main-main gini, untuk memperbaiki aplikasi dan lain-lain. Mengapa saya ajak dia? Karena beliau bukan ahli game, tapi banyak mengamati anak-anak, terutama anak beliau yang lumayan sudah punya penghasilan. Tapi bukan main game ya. Ada beberapa aplikasi-aplikasi. Banyak hal yang tadi disampaikan, bagaimana cara memilih misalkan menghindari anak-anak untuk bermain game dengan cara yang paling soft, paling asik lah ya, paling sederhana lah supaya mereka tidak. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat-sahabat Basmar yang sudah menonton ini. Ini memang namanya ocehannya Basmar. Ocehan ini hanya sekedar kita bercerita-cerita tentang hal-hal yang menarik, terutama kali ini kita berbicara tentang game. Sahabat Basmar, semoga kita bisa ketemu kembali di channel berikutnya, di video-video kami berikutnya. Tetap semangat dan salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.